Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal nyobain bikin gear low buat brake goga dan crash gear. Dan seperti biasanya, buat teman-teman yang udah tahu dasar teorinya, bisa langsung agak skip-skip gitu aja juga nggak apa-apa, atau videonya dicepetin juga nggak apa-apa. Soalnya aku juga pengen yang belum ngerti sama sekali buat paham tentang video ini. Jadi agak teknis-teknis dikit, jelasin detail-detail gitu nanti mungkin. Oke, jadi ini adalah gear bikinan, gear apa sih? Gear rakitan. Gear rakitan. Kalau di Crash Gear ini nyebutnya gear low. Gear low ini adalah counter gear yang di gear kecilnya ini giginya 16T, yang gede adalah 30T. Fungsi utama gear ini baik di Bregoga atau Crash Gear itu adalah buat nambahin torsi dari dinamo. Buat Bregoga sendiri sebenarnya nggak ada istilah gear low gitu. Bahkan Bandai atau Thunder Machine juga tidak mengeluarkan seri gear low gitu kan. Cuman di Crash Gear dia Bandai dan beberapa merek KW mereka ngeluarin juga varian gear low gitu. Tapi walaupun KW harganya masih lumayan mahal karena sudah tidak diproduksi lagi. Dan dengan anehnya counter gear dengan kombinasi 1630 ini itu cuman ada di Crash Gear. Jadi antara kalian nyari partnya punya Crash Gear atau kalian bikin sendiri. Nah, karena ini adalah channel UMKM di mana hostnya aja sangat amat BPJS sekali, maka daripada beli ya mending beli sih kalau misal malas sih ya. Kalau misal punya uang, why not beli? Cuman aku tidak punya budget, jadi aku kayaknya pengen nyoba bikin aja. Ini adalah versi jadinya yang aku udah coba bikin. Nanti mungkin hasil jadinya bakal seperti ini. Nah, bikinnya dari apa? Alat yang bahan yang dibutuhin itu cuman ini. Ini adalah gear Tamiya. Spur gear Tamiya 30T dan 16T. Ini yang buat sloop kalau nggak salah, yang 16T ini. Ini harganya tidak nyampe 3.000. Prinsipnya sederhana banget. Intinya adalah gabungin dua gear ini jadi satu sehingga nanti tercipta sebuah mekanisme mirip dengan counter gear. Ini yang udah setengah jadi seperti ini. Jadi gear yang 16 nanti ditempelin ke yang gear 30. Dia bakal nembus sampai belakang. Udah habis itu dilem, dikuatin, diapain atau dikasih shock semacam kayak gini. Ini adalah shocknya itu pakai ini paku pines yang dipotong. Sebelum kita mulai lanjut ke cara pembuatannya, aku sangat amat merekomendasikan sekali kalau misal kalian dapat akses ke bor duduk apa ya namanya ya, pokoknya bor kecil kayak mirip alat buat ngebor gitu, kecil gitu, bisa ditaruh di atas meja gitu. Itu akan jauh lebih presisi karena nantinya aku di video ini akan menggunakan bor tangan yang itu sangat beresiko buat tidak center. Jadi kalau pakai bor tangan mainnya cuma pakai feeling doang. Dan ini ngebor besinya ini buat jadi apa sih namanya, penguatnya gitu, ngebor buat dimasukin paku ini susah banget kalau pakai bor tangan. Mungkin terus ada yang mikir, oh ya udah dibawa ke tukang bubut aja buat bikinin. Fun fact, ini adalah gear yang aku coba bawa ke tukang bubut. Aku tidak nemu tukang bubut dengan mesin kecil gitu. Jadi beneran aku bawa ke tukang bubut sepeda motor gitu yang bikin biasanya bikin blok mesin, ngikis silinder dan lain sebagainya. Dan ini cuman buat ngelobangin spur gear yang 30, masukin gear yang 16, terus bikin dua lobang buat dimasukin paku ini habis 25.000. Tidak worth it sama sekali kan, satu gear. Padahal Bregoga atau Crash Gear mereka butuh dua kayak gini. Jadi inti dari video ini nanti sebenarnya adalah bikin counter gear semacam kayak gini dengan peralatan yang harusnya bisa kalian kerjakan di rumah dengan budget yang tidak terlalu tinggi, karena tujuan utama video ini kan memang buat hemat budget ya. Nah, peralatan yang dibutuhin di sini aku ada bor tangan seset gitu. Aku kemarin beli tidak sampai 20.000 kayaknya. Ini ada bor 2 mili, 3 mili dan 4 mili. 4 mili ini sebenarnya salah ukuran. Aku harusnya nyari yang lebih gede. Kenapa? Nanti kita jelasin. Oke, step yang pertama adalah aku akan melubangin spur gear yang 30T ini. Akan aku lubangin dengan bor yang 2 mili, 3 mili
dengan tujuan akhir adalah buat biar bisa 4 mili ini masuk. Nanti tujuannya biar apa? Biar ini tongolannya ini, tongolan si biru ini dia bisa masuk ke spur gear 30T. Kenapa nggak langsung yang 4 mili aja? Kemarin tuh udah sempat nyobain kayak gitu dan miring ternyata. Cara cara terbaik buat apa namanya buat bikin si 4 mili dia bisa masuk itu adalah dengan urut. Jadi lubangin 2 mili dulu. Terus habis itu kita ganti ke yang 3 mili. BTW ini cuman caraku aja ya, kalian tidak harus mengikuti persis. Jadi intinya bakal bakal masukin ke sini. Misal kalian punya cara yang lain yang lebih efisien gitu juga boleh. Misal kelamaan langsung pakai cutter aja. Wah, horor sekali. Dan ini yang 4 mili masuk. Nah, setelah 4 mili yang masuk, ini tuh belum bisa masuk, belum si birunya ini dia belum bisa digabungin karena masih kurang gede. Ukurannya ini aku tidak punya apa sih alat yang buat ngukur ketebalan kayak gitu. Jadi ukuran si biru ini dia kemarin kalau nggak salah di tukang bubut tuh diukurin 4,25. Jadi mungkin kalian bakal nyari bor ukuran 4,3 atau 4,2 gitu lah. Nah terus gimana dong kurang gede tidak punya bor lain yang ukurannya sama? Ya mau nggak mau kreatif dikit. Kalau di prosesku ini adalah hal yang paling sering bikin dia nggak center karena aku gedein lubangnya pakai cutter. Habis ini beli bor yang bener ah. Oke, kalau udah dirasa bisa masuk, jangan terlalu lebar ya. Jadi biar keset aja gitu. Bahkan kalau misal aku lebih suka yang bener-bener keset terus nanti pas masukinnya agak dipukul, agak dipaksa gitu. Jadi nanti bener-bener keset, bener-bener nempel ke spur gearnya. Nah, setelah itu sebelum kita masukin gear 16-nya, kita akan ratain dulu. Jadi gear gear spur gear itu biasanya pinggirannya di bagian asnya tuh kayak ada tonjolannya gitu kan. Nah, itu kita kita nih. Nah, semacam kayak gini. Kita ratain. Ngeratainnya pakai apa? Terserah kalian sih. Kalau aku lebih suka pakai kikir, kalian bisa pakai amplas, bisa pakai cutter kalau memang bisa apa rata gitu. Jadi tinggal di pokoknya asal rata gitu aja. Kalau udah saatnya kita bakal masukin gear 16 ini ke gear yang 30. Dimasukin gitu, terus kalau misal mau bisa ditambahin lem Alteco. Jadi sebelum dimasukin dilumurin lem Alteco dulu gitu baru dimasukin. Dikasih lem Alteco di bagian ini, tongolannya ini dikit aja, jangan banyak-banyak. Habis itu masukin spur gear 30-nya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita sudah setengah jalan. Ini sebenarnya kalau misal kalian tega, kalian cuma tinggal potong bagian biru lebihannya ini doang, terus udah jadi gitu. Aku pernah nyobain dan itu lumayan kuat buat beberapa hari. Habis itu pas turni malah lepas lima tekonya. Nah, langkah selanjutnya adalah memperkuat si gearnya ini. Pas awal dulu aku mikirnya adalah semacam kayak gini. Jadi aku tanemin ini paku pinus yang dipotong, cuman diambil batang pakunya doang. Terus aku panasin, terus aku tanemin ke dalam gearnya karena dia plastik kan, terus meleleh gitu kan. Meleleh, besinya masuk ke dalam, terus habis itu aku ratain. Besinya itu aku senggolin ke dua gearnya. Jadi kayak ngaitin dua gear ini jadi satu gitu kan, niatnya gitu. Cuman kalau misal pakai teknik kayak gini berarti yang kena pengaitnya kan cuman bagian belakangnya, anggaplah ini bagian belakang ya, sedangkan bagian depannya yang bagian sininya
tidak ada penguatnya. Nah, terus kemarin pas di mana namanya tukang bubut itu, terus aku kepikiran bikin yang model semacam kayak gini. Jadi tiang ditembusin dari gear 16 ke gear 30, ditembusin ke belakang, terus habis itu dimasukin shock paku gitu kan. Cuman ini tuh ternyata susah. Aku nyoba pakai bor tangan tuh ini agak agak tricky banget gitu kan. Nah, terus karena tetap pengen nyoba, pengen model yang kayak gini, ini aku baru pertama kali nyoba sih kalau yang ini. Nggak tahu ntar jadi atau enggak. Jadi aku nyobain pakai solder yang aku kasih kawat, dan kawatnya ini aku runcingin ujungnya. Nanti niatnya aku panasin gitu kan, terus habis itu masuk antara dari sini, mulai dari sini ke belakang, atau kalau enggak dari yang sini, ke belakang gitu. Kita coba aja dulu, aku panasin dulu soldernya. Dari menunggu soldernya panas, kita akan potong tonggolannya ini dulu. Kalian bebas bebas, kalau aku lebih suka nanti dikasih lebihan dikit gitu, biar si gearnya ini bagian yang lebarnya nanti tidak nempel ke dinding sasis. Jadi mungkin segini gitu. Oke, kita coba segini ntar ya. Motongnya gimana terserah kalian, pakai cutter boleh, pakai tang potong boleh. Tang potong gini kan dipotongin, terus habis itu diratain pakai kikir gitu juga nggak apa-apa. Kayak gini, jadi udah rata. Setelah rata, kita akan memperlebar bolongan asnya, karena ini aku nggak tahu dia buat gear apa di Tamiya, karena aku nggak main Tamiya juga. Tapi dia tidak muat di as crash gear maupun as Bregoga. As counter gear, crash gear, dan Bregoga itu dia gedenya 2 mm. Jadi kita akan ambil bor 2 mm dan kita akan lobangin, memperlebar lobang buat asnya. Oke, udah lancar. Kita akan mencoba soldernya. Ya bagus, pas bolonginnya malah nggak kerekam. Lupa pencet record, tapi you get the idea lah ya. Jadi kayak kayak semacam jarum panas boleh. Itu aku tadi bikin ini, kalau misal penasaran kawatnya dari apa, ini adalah kawat dari paperclip. Paperclip aku lurusin, aku iket-iketin ke solder, terus begitu panas aku buat bolongin. Ternyata bisa, tidak perlu bayar 25.000 di tukang bubut. Hasilnya kayak gini. Ini tembus sampai belakang, dua lubang ini tembus sampai belakang. Kita rapiin dulu, terus kita coba sok. Kalau ditanya lubangnya ini kira-kira berapa mili, ini aku pakai bor 1 mili dan dia lumayan seret. Jadi anggap aja ini lubangnya sekitar 1 mili. Dan ini kita bakal sok pakai ini, paku pines. Idenya sih paku pines ini dipotong cuman diambil bagian pakunya ini doang. Terus habis itu dimasukin ke sini. This is what we got. Kita cuman perlu yang ini dibuang nggak apa-apa. Pas mau dimasukin ke dalam gearnya, dikasih Alteco gitu juga boleh, biar tambah kenceng. Oke, masuk satu. Ini agak ada lebihannya dikit kan. Ini nanti biarin kering dulu, terus habis itu kita kikir. Sip, dua-duanya udah kepasang. Kita tunggu kering, sambil nanti ketika udah kering kita beresin yang bagian sebelah sini. Dan ini adalah produk akhirnya. Oh, ternyata lumayan rapi ya.
Oke, saatnya kita coba. Di sini udah aku bongkarin satu CG. Ini juga udah aku tempelin satu. Ini yang bikin kemarin. Ini yang baru aja jadi, yang ini. Dan kalau buat crash gear, dia harus ganti ini. Gear di as rodanya ini dia harus ganti ke ukuran 32. Sama kayak gear yang aku pakai buat buat bikin gear low itu. Gear 32 yang aku pakai buat roda nanti juga ini bawaan Tamiya. Kelihatan nggak tulisan 32-nya? Oh, ini kebalik. Gini. 32T. Kita ganti dulu. Oke, udah kita pasang. Dinamo dia pakai 10T bawaan crash gear kayak biasanya. Counter gearnya pakai 1630 yang barusan kita bikin. Terus shaft gearnya gear di rodanya ini, aku takut salah ngomong shaft gear, sotoy. Pakai yang 32T. Kita coba nyalain. Lancar ya? Lancar, anjay. Dan harusnya ini torsinya lebih gede. Oh, saya nggak punya arena crash gear buat nyobain. Masa harus nunggu God? Yoi. Oke, kayak gitu. Buat yang lagi pengen gear low tapi nggak punya budget. Hai. Dan BTW gear low ini kalau misal dipasang counter gearnya ya, kalau misal dipasang di Bregoga juga tinggal plug and play. Itu juga enak banget buat nambahin torsi di Bregogamu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.